Box to Box Media Network. Hai, Chandra Spurdes. Dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang 3 penyebab sulit dapat kerja. Dan ini saya sekaligus mau membahas dan menjawab pertanyaan dari salah satu follower saya yang Instagramnya @ahmada17_id. Jadi dia nanya seperti ini. Permisi Bang Andreas, izin bertanya Bang. Saya adalah fresh graduate yang lulus kurang lebih 4 bulan yang lalu dan sudah apply beberapa lowongan pekerjaan, tetapi kok belum diterima kerja ya Bang? Dan beberapa sudah interview, tetapi belum ada panggilan lagi. Padahal semasa saya berkuliah 3 liburan semester saya gunakan untuk magang di 3 tempat yang berbeda. Dan saya juga aktif berorganisasi dan menjadi relawan di luar kampus. Dari segi pengalaman, lebih dari cukup. Kira-kira apa yang perlu saya perbaiki kembali agar saya dapat diterima kerja ya Bang? Saya beberapa dapat pertanyaan terkait karir, terkait pekerjaan, seperti itu ya. Jadi sekaligus ini mungkin konten ini bisa menjawab dari pertanyaan terkait penyebab kenapa sulit kerja, sehingga teman-teman bisa mengatasi hal tersebut dan bisa segera dapat kerjaan yang diinginkan. Dan 3 hal inilah yang saya lakukan juga untuk bisa dapat kerjaan saya ya. Di yang saat ini saya kerjakan, itu saya juga baru masuk di tahun 2021 di bulan Januari, dan di akhir Q4 2020 itu saya fokus untuk melakukan 3 hal ini ya. Ini yang saya lakukan hingga akhirnya dapat kerjaan yang saya inginkan, yang saya impikan gitu ya. Dari dulu saya pingin banget nih untuk bekerja di posisi saat ini. Dan perjalanan saya waktu itu dimulai ketika saya selain ada rasa keinginan untuk mencari pekerjaan baru gitu ya, saya juga mulai cari-cari buku tentang karir, tentang gimana caranya dapat kerja. Dan saat itu saya teringat ada satu orang influencer yang memang aktif di LinkedIn dan juga di TikTok, di Instagram gitu ya, namanya Riva Sancati. Dan dia memang sering banget tuh bikin konten tentang karir, sharing-sharing tentang karir. Dan waktu itu dia juga bercerita bahwa dia sedang menulis buku dan bukunya juga sudah terbit kayak gitu, tentang karir juga. Dan karena saya tertarik dan lagi perlu tentang hal tersebut, saya pun cari bukunya. Tapi saya nggak ke Gramedia, tapi saya cari di Google Play Books, karena di era digital ini sekarang lebih praktis seperti itu ya. Kita baca buku secara digital, kita bisa kemana-mana bawa buku tersebut dan bisa kita baca gitu ya. Dan ada satu inspirasi dari buku tersebut yang sangat-sangat mengena buat saya dan yang saya praktekkan waktu itu adalah, kalau kita melihat bagaimana kita mau dapat kerjaan, hal itu tuh sebenarnya mirip-mirip seperti kita lagi mau jualan ataupun mau menjadi seorang marketer atau seorang mau memarketingkan sebuah barang. Jadi kalau di marketing kan ibaratnya kita dari leads atau calon customer, lalu setelah itu berubah menjadi customer. Jadi ibaratnya kalau kita cari leads, misalnya kita bikin iklan dan lain-lain, nah itu kan kita bisa ngukur tuh. Dari leads kita berubah ke customer itu berapa. Kalau misalnya masih rendah, apa yang harus kita tingkatkan sehingga conversion dari calon pelanggan menjadi pelanggan itu bisa jadi jauh lebih tinggi. Dan begitu juga yang harus dilakukan ketika kita mulai cari kerja. Kita harus melihat datanya gitu ya. Misalnya contoh, dari CV yang kita sebar, itu kira-kira berapa yang akhirnya berujung kita dipanggil untuk interview. Itu kita bisa ngelihat. Jadi kalau misalnya angka interviewnya itu masih rendah, itu berarti kita harus improving CV kita. Dan itu yang saya lakukan waktu itu. Saya apply banyak banget pekerjaan, tapi yang dipanggil untuk interview itu sangat-sangat rendah. Nah itu akhirnya saya improve tuh CV saya. Dari pengalamannya, dari kalimat-kalimat yang saya gunakan untuk menjelaskan pekerjaan saya waktu itu, dan lain-lainnya. Tujuannya agar CV kita lebih meyakinkan dan kemungkinan dipanggilnya jadi jauh lebih tinggi. Jadi kalau kamu merasa saat ini dipanggilnya masih sedikit, coba kamu improve terkait CV-mu gitu ya. Dan itu yang saya lakukan juga di LinkedIn, saya improve, saya juga sambil ngeliat gitu ya. Orang-orang yang sudah bekerja di posisi yang saya inginkan, bagaimana mereka bisa menuliskan apa pekerjaannya dan lain-lainnya. Nah itu juga saya modeling gitu ya. Saya tiru polanya seperti apa, namun kata-katanya juga pasti harus menggunakan kata-kata saya sendiri. Tapi saya ikutin polanya seperti apa dan saya tuliskan di dalam LinkedIn saya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan LinkedIn gitu ya untuk bisa branding dan cari kerjaan gitu. Karena pengalaman saya di website-website sebelumnya, beberapa website pencarian kerja lainnya itu agak sangat sulit dapat respon gitu. Tapi kalau di LinkedIn kita bisa message ke yang recruiternya, kita bisa turn on notification, bisa apply CV lebih cepat dan lain-lainnya. Ya, dan itu menggunakan LinkedIn. Jadi
kalau yang saya rekomendasikan itu adalah LinkedIn. Nah, lalu gimana caranya untuk improve CV dan improve misalnya profile LinkedIn-mu? Nah, kalau misalnya saya share di podcast ini mungkin akan terlalu panjang, tapi di YouTube itu sudah banyak banget nih teman-teman. Buat kamu yang mau improve CV kamu, improve profile LinkedIn kamu, coba kamu cari di YouTube. Itu banyak banget yang udah ngelakuin, dan saya juga jujur belajar dari YouTube juga sesekali tentang bagaimana improving CV dan LinkedIn profile saya. Dan kalau misalnya di Instagram itu so far yang di luar negeri itu saya suka belajar dari yang namanya @onesulting ya. @onesulting, nanti saya coba tulis di deskripsi itu gimana. Dan di akun tersebut itu ngebahas gimana caranya bikin CV yang bagus. Ternyata bikin CV nggak harus yang heboh, yang warna-warni dan lain-lain. Ternyata simple aja, tapi menjelaskan itu juga hal yang sangat powerful. Bahkan yang orang tersebut yang sudah mempraktekkan, dia bisa ke perusahaan-perusahaan besar, ke Google, ke Shopee, dan lain-lainnya dengan menggunakan format CV tersebut. Nah, kamu bisa coba cek di @onesulting itu, kamu coba scroll, lihat bagaimana cara dia bikin CV, terus dia juga sharing gimana caranya strategi komunikasi di LinkedIn kalau misalnya kita mau dapat kerjaan. Salah satunya adalah misalnya kalau kita mau cari kerja di sebuah perusahaan A gitu misalnya, kita coba cari karyawan yang sama-sama, misalnya backgroundnya pendidikannya sama di universitas yang sama dengan kita, lalu kita coba message ke dia. Nah, itu juga salah satu strategi dalam tanda kutip ilmu jalanan yang tidak dijelaskan di beberapa buku gitu ya. Bagaimana kita bisa approach orang untuk memperbesar kemungkinan kita mendapatkan kerjaan. Jadi kamu bisa cek di sana, coba kamu pelajari di @onesulting. Dan kalau kamu mau nyontek juga bagaimana cara saya bikin profile di LinkedIn saya, kamu juga bisa cek. Tulis aja di search Andreas Bordes, kamu bisa cek di sana dan lihat pekerjaan di pengalaman sebelum saya saat ini. Nah, itu yang saya waktu itu saya buat. Dan jujur saat ini saya belum update untuk yang pekerjaan saya saat ini, untuk pekerjaannya apa saja yang saya tulis di sana. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang kita bisa masuk yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah kalau kita udah diundang sama orang untuk bisa join di dalam interviewnya, nah selanjutnya adalah kita harus bisa melakukan interview dengan meyakinkan. Dan inilah yang tadi disampaikan oleh teman kita, bahwa dia udah banyak interview, dia udah punya pengalaman gitu ya, udah beberapa kali dipanggil tapi belum lolos gitu interviewnya. Nah, itu berarti interviewnya masih belum bisa meyakinkan kayak gitu. Nah, jadi saran saya kamu bisa cek juga di episode sebelumnya ya, saya juga sharing tentang bagaimana melakukan interview gitu ya, lolos interview. Dan juga ada yang kalau nggak salah itu ada di dalam episode cara melewati tes psikologi. Saya sempat dulu banget pernah bikin kalau nggak salah. Di situ saya masukkan tips bagaimana cara lolos interview. Nah, tapi kalau secara gambaran besar seperti ini. Jadi ketika kita di interview, kita harus bisa meyakinkan bahwa kita itu bisa masuk di dalam pekerjaan yang akan diberikan. Kita harus tahu nih kompetensi-kompetensi apa saja yang diperlukan untuk masuk dalam pekerjaan tersebut. Misalnya contoh, kalau misalnya mau jadi marketing, berarti kan harus komunikasinya harus bagus. Nah, setelah itu kita harus memiliki bank cerita ya. Jadi kita buat cerita-cerita kita yang bisa menunjukkan bahwa kita itu kompeten, kita itu adalah komunikator yang baik. Dan ini yang saya lakukan dulu ketika saya mau interview, ketika saya masuk di konsultan. Saya bikin mind map, lalu saya buat cabang-cabang kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Lalu saya bikin cerita-cerita apa saja yang bisa meyakinkan bahwa saya memiliki kompetensi tersebut. Cerita-cerita pengalaman saya, karena interviewer pasti agak kurang percaya kalau kita hanya mengatakan adalah, misalnya contoh gini, saya adalah komunikator yang baik. Itu kurang meyakinkan. Mereka akan semakin yakin kalau kita itu bisa menceritakan dengan detail bagaimana yang kita lakukan sebelumnya, bagaimana dampaknya, hasilnya. Nah, itu perlu diceritakan secara detail sehingga semakin meyakinkan gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, bagaimana kita bisa membuat dia mau membeli barang kita, misalnya pengalaman jualan something, nah itu perlu diceritakan. Jadi kamu bisa buat cerita tersebut, bank cerita tersebut, sehingga ketika kamu ditanya, kamu bisa bercerita berdasarkan pengalaman-pengalaman nyatamu ya. Jadi nggak cuma hanya sekedar telling ya, tapi showing pengalamanmu seperti apa. Nah, itu kamu bikin bank ceritanya. Mungkin dari beberapa kompetensi seperti komunikasi misalnya, bekerja di bawah tekanan misalnya, bagaimana cerita memimpin. Terus kalau misalnya kamu belum bekerja tapi mau ceritain pengalaman memimpinmu gimana? Nah, kamu bisa ceritain pengalaman memimpin di organisasi, ataupun kamu ada side project dulu ketika kuliah. Nah, itu bisa kamu ceritakan. Jadi harus bisa meyakinkan ketika interview,
Salah satunya adalah dengan cerita. Dan kamu bisa buat bank cerita, stok cerita yang mau kamu sampaikan. Oke? Step yang ketiga, ya, yang terakhir yang saya lakukan juga ini untuk bisa dapat kerjaan waktu itu adalah kita harus develop skill dan experience kita di pekerjaan yang ingin kita tuju. Karena saya waktu itu mau di HRD, di pekerjaannya di sebagai HR, dan ya udah saya harus belajar tuh skillnya apa, kemampuan-kemampuan teknisnya gitu ya. Bagaimana kita menyusun training program, bagaimana saya mendesain KPI, struktur organisasi. Nah itu kemampuan-kemampuan teknis yang diperlukan di pekerjaan saya. Dan waktu itu akhirnya saya mempelajari dari berbagai macam sumber gitu. Saya ikut webinar, saya ikut online course, saya belajar di LinkedIn Premium, saya belajar di YouTube, saya belajar dimanapun ya untuk improve. Di era saat ini sangat mudah untuk belajar, kamu tinggal search aja di Google pun juga ketemu. Nah setelah itu kamu pelajarin semua, dan tidak lupa juga next step-nya kamu harus punya experience, pengalaman ketika kamu menerapkan hal-hal tersebut. Nah, bersyukurnya adalah saya dari dulu ketika saya kuliah, itu saya sudah mulai bekerja gitu ya. Jadi saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya pelajari, yang saya terima gitu ya, di pekerjaan yang saya lakukan waktu itu. Dan strategi saya waktu itu adalah saya mau bekerja for free. Saya datang ke perusahaan tersebut, memang tidak terlalu besar, tapi saya mau handle HR-nya. Dan saya tidak dibayar pun tidak apa-apa. Tapi dari situ saya dapat pengalaman bagaimana saya menerapkan ilmu saya. Dan tentu saja berdasarkan pengalaman tersebut saya juga dapat ilmu-ilmu baru. Dan yang ketiga adalah saya dapat portofolio. Portofolio pengalaman udah pernah handle apa saja. Nah itu semakin meyakinkan orang lain. Dan itu yang juga perlu nih kamu lakukan. Kamu perlu belajar, kamu perlu experience, dan kalau misalnya kamu nunggu diterima kerjaan baru dapat experience, itu kadang-kadang takes time. Nah, kalau kamu misalnya saat ini masih kuliah dan punya waktu agak luang, nggak ada salahnya kok kamu bilang ke sebuah perusahaan, misalnya yang kamu kenal, atau kamu bisa DM juga di Instagram gitu ya. Mau nggak kita bantu secara gratis, tidak perlu dibayar, kita support perusahaannya. Dan itu yang saya lakukan dulu. Dan ternyata ketika saya lakukan itu, saya dapat tuh pengalaman, skill, knowledge, experience, dan juga ketika kita bisa benar-benar memberikan hasil, malah justru mereka menawarkan proyek-proyek selanjutnya. Yuk, bareng kita yuk, kita ada budget segini nih, malah dibayar. Dan itu sangat-sangat happy banget. Jadi kamu bisa work for free, misalnya contoh 1 bulan, ataupun handle sebuah proyek di sana for free, menunjukkan hasil, jadi dari situ dapat pengalaman. Dan kalau kamu memang kerjanya bagus, kerjanya niat, mereka pasti akan dengan senang banget untuk melanjutkan project ini ke tahap-tahap selanjutnya dan akhirnya kamu juga dibayar. Jadi itu teman-teman 3 step yang bisa kamu lakukan untuk bisa dapat kerja. Yang pertama adalah kamu harus improve CV dan LinkedIn profilemu untuk semakin meyakinkan dan kamu bisa apply ke pekerjaan-pekerjaan yang relate sama kamu. Terus ketika sudah meyakinkan itu nanti kamu akan mendapatkan panggilan interview ya, semakin meyakinkan interview tadi. Jadi kalau misalnya masih belum banyak panggilan, nah bisa jadi kamu harus improve CV-mu dulu, oke, biar kamu semakin banyak dapat panggilan HR untuk interview kerjaan. Yang kedua, itu adalah kamu harus bisa interview dengan meyakinkan. Jadi tadi ya, kamu harus punya bank cerita yang menunjukkan kompetensi-kompetensimu, pengalaman-pengalamanmu. Kamu harus punya stok cerita tadi karena jangan sampai ketika interview, setelah interview kamu baru ingat, oh iya, kenapa nggak saya ceritain yang itu ya? Nah itu udah sayang banget gitu, karena udah kelewatan. Jadi kamu harus siap-siap, will be prepared, bank ceritamu apa saja yang membuat orang yakin dan ingin gitu ya, merekrut kamu. Lalu yang ketiga adalah kita harus perlu bisa develop skill dan experience kita, sehingga kita bisa semakin matang dari kemampuan teknis kita, sehingga kita layak untuk di pekerjaan tersebut dan orang tersebut juga yakin gitu. Karena kalau kita CV udah bagus, interview cerita-cerita kita untuk menunjukkan kompetensi kita udah bagus, tapi ketika ditanya skill-skill teknis kita bingung gitu ya. Misalnya contoh, kalau ada yang di orang misalnya finance, terus ditanya hal-hal simple terkait finance, penghitungan, nggak ngerti, nah itu malah jadi ilfil. Jadi pastikan kamu punya skill tersebut, pengetahuan tersebut, dan juga experience tersebut. Oke, thank you semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang lagi cari kerja. Semoga teman-teman bisa segera dapat pekerjaan yang teman-teman inginkan, bisa dapat penghasilan dan mendapatkan income ya, dapat nafkah buat teman-teman, juga buat keluarga dan orang-orang terdekat untuk kamu semua. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan di deskripsi itu ada beberapa tools yang bisa meningkatkan
produktivitasmu dan untuk mencapai kesuksesanmu. Kamu bisa download di sana for free, silakan cek link. Dan kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, kamu bisa share juga di Instagram, silakan tag @andreasbordes. Nanti akan saya repost dan agar makin banyak orang juga nih yang bisa dapat manfaat ya dari podcast ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu juga bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu and never stop learning because life never stop teaching.